Bagi yang ingin memulai sebuah usaha, khususnya anak-anak atau adik-adik yang masih berusia muda, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan lokasi usaha di tempat ramai. Misalnya, yaitu survei, adakan survei atau observasi minimal 1 bulan supaya mengetahui rata-rata pengunjung tempat ramai itu berapa dalam sebulan, sehingga stok yang saudara persiapkan itu sesuai dengan pelanggan, jumlah pelanggan. Jangan sampai tidak habis terjual sehingga modalmu terkuras secara perlahan-lahan sampai dengan habis. Menentukan lokasi usaha yang strategis juga perlu diiringi pengetahuan tentang demografi konsumen yang menjadi target pasar. Demografi konsumen itu artinya rata-rata pengunjung itu berkelas, entah kelas bawah atau menengah atau kelas atas. Kalau kelas atas itu gampang diprediksi karena biasa belanja dalam jumlah yang banyak. Semakin mengetahui target bisnis atau target usaha yang dituju, maka semakin baik pula menentukan lokasi yang strategis untuk usaha. Hal ini juga akan mempengaruhi strategi pemasaran usaha yang hendak dijalankan. Untuk pebisnis UMKM atau skala kecil, yang pertama perlu cari lokasi yang ramai. Itu pertama sekali, yaitu memperhatikan tingkat keramaian menjadi salah satu cara untuk menentukan lokasi usaha yang strategis. Karena saudara akan dapat memperhatikan lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki yang lewat. Jika ramai, lokasi tersebut bisa sangat menguntungkan. Semakin sering daerah tersebut dikunjungi oleh orang banyak, maka semakin tinggi kesempatan konsumen untuk mendatangi lokasi usaha saudara di mana saudara menempatkannya. Ini juga perlu memperoleh semacam persetujuan atau perizinan dari pemerintah atau pihak-pihak tertentu yang memiliki tempat yang sangat ramai dikunjungi. Ini hanya melalui komitmen saja, tidak perlu dibayar, atau mungkin mau disewa seperti mall atau tempat ramai yang lain. Itu yang penting punya kesepakatan bersama sesuai dengan target yang saudara inginkan. Indonesia ini banyak kota-kota besar yang bisa dilirik untuk bisnis. Salah satunya misalnya kota Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan lain-lain sebagainya. Tak hanya cocok untuk bisnis, kota-kota yang ramai juga layak dijadikan sebagai tempat tinggal untuk berbisnis. Dua, pilih lokasi yang mudah dijangkau. Selain itu ada juga bisnis online yang saudara gandengkan dengan tempat usaha Anda. Menentukan lokasi yang strategis haruslah memperhatikan akses yang sangat mendukung, yaitu mudah diakses oleh para konsumen. Ini termasuk lebar jalan, tempat parkir, dan lain-lain sebagainya, karena kalau tempat parkir tidak ada, menyulitkan pelanggan untuk berhenti atau mampir sebentar untuk membeli produk atau jasa yang saudara tawarkan. Itu berlokasi di luar tempat usaha, tempat yang ramai itu, maka tempat parkirnya perlu diperhatikan. Dan jika itu di dalam gedung, maka tempatnya harus bersih, rapi, dan penjualnya juga harus tampil beda dengan yang lainnya, karena biasanya kalau kita tidak rapi dalam berpenampilan, orang juga kadang-kadang tidak suka berbelanja di tempat kita menjual atau menawarkan jasa kita. Pengalaman yang pernah kami lakukan adalah di tempat atau di luar sebuah hotel, di mana hotel ini banyak pengunjung yang berkelas atas, sehingga tempat yang kami siapkan itu memiliki tempat parkir yang luas sehingga bisa digunakan oleh kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2, sehingga tempat
bisnis yang kami sediakan itu selalu ramai saja dengan pengunjung, malah stok yang kami siapkan kadang juga tidak mencukupi dengan jumlah pelanggan yang berkunjung ke tempat kami usaha. Ya, omsetnya lumayan besar karena kita perlu memperhitungkan hal-hal yang kecil seperti ini. Jangan kita menggunakan bahu jalan sehingga orang itu sulit memarkir kendaraannya. Ingat juga bahwa jarak yang berdekatan dengan pesaing bisnis yang lain itu juga kelihatan sangat merugikan bila kita berada di satu tempat yang banyak pesaing bisnis. Terlalu berdekatan juga memiliki pengaruh yang sangat besar, karena di situ penampilan kita, jika kita kekurangan sedikit maka orang akan beralih ke tempat yang lain yang lebih rapi, mungkin penampilan luarnya bagus sekali sehingga orang tidak akan melirik ke kita. Tapi jika jaraknya berjauhan, itu menguntungkan kita karena tidak ada pilihan lain, apalagi kalau orangnya sangat buru-buru dan mau meninggalkan tempat itu, dia akan mampir saja tanpa memperhitungkan tempat, daya tarik, dan lain-lain sebagainya. Kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya. Silahkan like, comment, and subscribe.